Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Khalifuddin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan belajar kitab Al-Qaidah Fiqhiyah, Manzumah Al-Qaidah Fiqhiyah wa syarhiha li Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita baca bait yang ke-33. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tsumma qala an-nazim Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, wan nakiratu fi siyaqin nahyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Di sini hanya menyebutkan dua ya. Ya, wan nakirat, nakirah. Sekarang saya tanya, nakirah apa itu nakirah? Apa yang bukan ma'rifah? Baik, nakirah ada definisinya yang disebutkan di Sufai. Ya, kalau saya biasanya kalau sama santri nakirat yang bukan ma'rifah. Ya, yang bukan ma'rifah. Siapa ini? Kenapa? Ini membantu, ya, sangat membantu santri dalam mengidentifikasi mana nakirah, mana ma'rifah. Jadi kita suruh hafal ma'rifah. Berapa ma'rifah? 6 atau 7. Paham ini? Sepaham ya? Nah, setelah selainnya nakirah. Oleh karena itu antum tidak heran ketika ada kaidah ada nakirah setelahnya jumlah, maka jumlahnya sebagai sifat. Karena itu seimbang nakirah. Bahkan idhafah, ya, kalau idhafahnya kepada nakir tidak menjadikan dia Pas sudah jadi mudhaf, ya. Tapi karena mudhaf ilaihnya nakirah, dia tidak sampai menjadi ma'rifah. Oleh karena itu dari anwa'ul ma'arif adalah al-mudhaf ila ma'rif, bukan nakir. Tapi tetap ada faedahnya. Ya, idhafah kepada nakirah itu. Bisa paham ya? Ini nakirah. Jadi nakirah fi siyaqin nafi, pada konteks kalimat penafian, siyaq, ya. Tu'til umuma, memberi makna al-umum. Itu hadhihi nakirat al-umum. Itu makna nakirah ini adalah al-umum. Atau siyaqin nahi, atau siyaq konteks kalimat an-nahi, larangan. Di sini tugas kita satu, apa itu nakirah? Ini ya, sebagian guru kita hafizahumullah wa rahimahumullah, jadi mereka mengajarkan dahulu ya, awal-awal kita belajar nakirah itu yang bertanwin. Dan ini memudahkan ya apa teman-teman yang belajar. Tapi tentunya hati-hati di pembahasan ma'rifah yang pertama atau yang kedua, yaitu al-alam, nama. Itu kan banyak nama yang bertanwin kan, Muhammadun, Zaidun. Ini hati-hati saja gitu. Kalau antum mengajari murid, misalnya nakirah yang bertanwin, maka ingatkan, ya, paham ini, ingat. Oleh karena itu saya dari dulu ya tidak berani mengajari seperti ini. Saya cuma mengajari sudah ma'rifah kalian hafal. Ya, bahkan waktu itu kita ngajar apa anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun. Itu mereka paham, suruh hafal ma'rifah 6, bahkan 7 waktu. Kita tambah 1, itu nakirah maksudah. Ini ma'rifah 6, ya, kalian hafal, sisanya nakirah, begitu. Tapi ala kulli hal ini kaidahnya. Ya, paham ini? Jadi nakirah dalam susunan ya atau konteks kalimat penafian atau larangan itu adalah maknanya umum. Jadi tahu nakirah dulu satu, yang kedua an-nafi. Ayo, penafian. Ya, paham ini? Penafian banyak, ada laisa, pakai adalah, ada ma, ya kan? Ada in, nafi ya enggak? Ini yang harus, yang kedua yang harus kita paham. Nafi itu penafian. Yang ketiga an-nahi.
larangan. Nah, ini lebih mudah. Paham ini? Larangan kan pakai apa? La, an-nahiyah saja kan? Larangan cuma satu tuh. Beda nafi. Penafiannya banyak. Penafian banyak. Kalau an-nahi cuma satu. Satu. Ada sigo nahi yang kalian tahu selain la nahiyah? Tidak ada. Cuman la. Nah, ini kan berarti tergambar bahwa kaidah ini subhanallah sangat mudah dipahami. Ya. Paham ini? Sangat gampang kita deteksi. Ya, mudah kita paham, satu kali baca terjemahkan langsung paham dan bisa kita lacak mudah. Maksudnya apa ya Mas sekalian? Kalau kita dapat penafian, nahi, ya larangan, itu hati-hati. Jangan sampai ada nakirah. Ya, kalau nakirah inilah kaidah. Dan ini banyak sekali, bermanfaat sekali ya Mas sekalian. Khususnya dalam pembahasan tauhid uluhiyah, tauhid akidah. Jika kita membaca ayat-ayat tentang larangan kesyirikan itu banyak-banyak di sini pembahasan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. La ilaha illallah, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha la nafiya, ilaha nakira. Ayat, antum tidak sadar kan? Jadi kita baca-baca terus, kita pelajari, tapi ternyata di sini kaidah. Jadi yang paling pertama, contoh yang harus kita contohkan ya pembahasan tentang tauhid. Dan inilah yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Anda kalau lihat baca contohnya itu coba lihat. Itu tentang tauhid, tentang larangan kesyirikan. Ya, tentang la ilaha illallah. Coba lihat. Nah, dari sinilah mudah kita mengingat kaidah ini. Nah, jadi misalnya lewat dalam pembahasan fikih, pembahasan ini, dalil Al-Qur'an Sunnah, ya. Ada penafian, ada larangan, baru ada nakirah. Oh, hati-hati. Ya, nah, itu bermanfaat sekali. Ingat ya, satu kali baca, satu kali paham, pakai terus sampai antum meninggal. Ya, sama di tafsir Al-Fitar kemarin lewat sama teman-teman dari yang 4. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari di mana ini dibahas di Rasulullah ya, di jilid 4, yauma mudhaf, setelahnya jumlah ya mudhafun ilaih. Yauma la tamliku. La apa sini? Nafi. Nafi. Karena kalau dia nahi pasti jazm, menjazm. Ya enggak? Bisa paham? Teman-teman ya tahu ya, la nahi la nafi. Ya, saya yakin antum sudah paham sudah. Jadi la nafi tidak beramal. La nahi beramal. Jazim fi'lan wahid. Ya, jadi kalau dibaca marfu ya sudah. Berarti dia nafi la tamliku. Nafsun nakira ma'rifah. Sudah satu. La tamliku nafsun li nafsin nakira ma'rifah. Syai'an nakira ma'rifah. 3 nakira. Apa maksudnya? La tamliku nafsun, jiwa siapapun dia, siapapun orang, tidak bisa memiliki sebuah manfaat. Siapapun dia, termasuk para nabi dan rasul, ya, tidak memiliki apapun. Li nafsin, manfaat untuk siapapun juga. Siapapun, orang tuanya, anaknya, istrinya dia sayang, ya anak ayah sayang dia cintai, gurunya, ustaz. Syai'an, manfaat dalam bentuk apapun juga. Ini 3 nakira. Ya, bermanfaat luar biasa. Karena ini kaidahnya adalah nafi, penafian, konteks penafian ada nakir, tiga nakira. Sama tentang ayat sihir, ayat tentang kisah dua malaikat. Ayat. Siapa yang bisa sebutkan? Wattaba'u terus. 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 Itu banyak-banyaknya nakira tuh. Terus bukan ini, terus lanjut. Terus. Bihi min ahad. Ini jawab.
Antum kalau yakin ini potongan ayat ini, ayat itu biar masuk ke mana dan insyaallah antum akan tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan sihirnya mereka ya. Ya. Paham ini? Sihir yang diajarkan dia jadi fitnah tengah manusia. Sebelum diajarkan ingat kami mengajarkan kafir. Ya, dan seterusnya. Diingatkan wa ma hum bi dharrina bihi. Sekarang saya tanya. Bi huruf jar kan? Dharrin. Nakira ma'rifah. Dah tanwinnya. Nakira ma'rifah. Dharrin. Isim apa ini kalau dalam saraf? Isim fa'il. Darra yadur. Darrun. Jamaknya darruna dharrin. Ini majrur. Jadi majrur dengan ya. Saya tanya antum, dharrina apa ini? Nakira ma'rifah? Nakira. Jadi tidak ada satupun yang bisa siapapun tukang sihir model bagaimanapun hebat ilmunya tidak bisa memberi madar bihi dengan sihir tersebut min ahadin nakir ma tadi kan manafiyah jadi susunan penafian dharrina nakira min syai'in min ahadin nakir. Jadi merekanya tukang sihirnya siapapun dia tidak bisa memberi madarat dalam bentuk apapun juga sekecil apapun juga kepada siapapun juga. Dan ini yang begini ya, saya dapat ya ilmu yang sampai sekarang membekas itu dari satu orang. Itu guru saya Ustaz Khidir Hafizahullah Abu Abdillah. Beliau dari dulu sampai dan sekarang setiap kali ceramah pasti kapan dapat nakirah dalam susunan penafinya dan seterusnya itu beliau tekankan betul. Apalagi tentang la ilaha illallah, oh selesai. Dan itu punya pengaruh ke kita sebagai ya murid. Alhamdulillah. Antum dengar cara beliau hafizahullah. Gitu. Saya itu baca kitab ya nahwu apa itu beliau punya jasa besar. Ya. Paham ini? Hafizahullah. Bisa paham ini? Dan itu luar biasa dalam memahami kalimatnya. Wih, ngeri sekali. Ya. Jadi itu dharrin nakir. Bihi bisir min ahadi. Ya, kepada siapapun. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu ada sihir yang memang makan. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Sampai turun dua malaikat. Turun dua muawwidzatain. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ya, jangan pakai akal. Ya, ini kejadian. Sampai turun malaikat di kaki dan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun pengaruh sihir ini tidak sampai mencacati wahyu dan seterusnya. Tidak ada masalah di situ. Cuma beliau lupa sedikit. Ya, ada. Paham ini? Dan itu ngeri. Siapa yang sihir? Orang Yahudi. Namanya siapa? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Ini orang Yahudi jangan kira jago-jago sihir dulu. Ya, tukang sihir, banyak tukang sihirnya. Sebab ini ada buhulnya bahkan, ya, suruh musnah. Jadi di ayat itu illa biidznillah. Itu baru diperkecil umum, baru di illa biidznillah. Jadi jangan takut. Takut hanya kepada Allah. Dan itu terjadi jemaah sekalian. Kita tidak tahu ya, apalagi model-model kayak kita ini yang lantang begini, ya banyak bicaranya yang menjelaskan tentang kebatilan, kesyirikan seterusnya itu bisa jadi sudah banyak yang sihir kita cuma Allah selamat. Dan kita perlu tahu siapa doti-doti kita, siapa yang sihir kita. Itulah muwahhidin. Yaitu jin, syaitan dan manusia. Syaitan jin, syaitan manusia itu bersatu padu. Ya, supaya kita itu binasa. Bisa paham ini? Dan oleh karena itu perhatikan dikir-dikir pagi pertanyaan seterusnya. Ya, ini masih berkaitan erat dengan apa yang kita baca. Itu contoh yang saya sebutkan ya. Silakan kita baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. Ini kalimat ini kaidah. Jika datang nakirah setelah penafian atau datang nakirah setelah larangan, maka nakirah itu menunjukkan makna umum dan syumul, mencakup
seluruh individu yang masuk ya dalam kata tersebut. Bisa paham ini? Seperti yang kita sebutkan tadi, dharri nakira min ahadin nakira. Jadi siapapun tukang sihirnya tidak bisa memberi madarat dalam bentuk apapun min ahadin kepada siapapun juga. Bihi dengan sihir tersebut. Illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Baik. Dan ini jamaah sekalian kita bisa lihat di Ushulul Kulliyat di akhir tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau tambah dua. Bukan hanya an-nafi dan an-nahi. Tapi kata beliau rahimahullah, an-nakiratu fi siyaqin nafi atau siyaqin nahi awil istifham. Ini yang ketiga. Aw siyaqi syart, ini yang keempat. Jadi istifham, pertanyaan, dan syarat. Ya, dan syarat. Ya. Ini ta'ummu. Jadi nakirahnya maknanya ta'ummu, umum. Bisa paham ini? Ini boleh sebutkan di usul al-kulliyat min usul tafsir wa kulliyatihi la yastagni anha al-mufassirun al-Qur'an. Di akhir tafsir As-Sa'di. Silakan baca. Famisalun nakirati fi siyakin nahi la ilaha illallah. Baik. Contoh nakirah dalam susunan penafian langsung boleh contohkan dengan contoh yang paling hebat. La ilaha illallah. Antum tahu ya mas kalian, ini makna, ini ilmu sangat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang musyriki. Saking pahamnya langsung di komen. Langsung kasih komentar, nih aja ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Apa langsung mereka bilang? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Di awal surah. Apakah dia ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini, al-alihah pakai alif lam. Saudara al-alihah pakai alif lam, semua tuhan-tuhan yang sembah selain Allah, dia mau jadikan ini ilaha wahidah, satu saja. Paham, mengerti makna. Jadi al-alihah umum. Nah ini ketemu toh al-umum nakirah dalam penafian dipahami orang musyrik. Di surah setelahnya, surah Saffat, apa kata mereka? Inna latariku alihatina. Nanti akan datang mufrad mudhaf ya'uf. Inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dipahami. Keumuman ini dipahami sama mereka. Ya, apakah kami akan meninggalkan tariku? Ya, ini jamak mudzakkar salim, dibuat nun yang karena mudhaf. Tariku alihatina, Tuhan kami semuanya. Karena penyairan gila ini siapa yang mereka maksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya sini mereka paham betul makna umum ini. Ya. Paham ini? Penafiannya umum. Datang illah, penafian ketemu illah, apa maknanya? Takhsis, hasbi. Ya. Paham ini? Nah, itu yang mereka paham. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Ya. Inna la tariku alihatina. Seterusnya, banyak sekali. Mereka paham. Saking pahamnya tidak mau dia ucapkan walaupun sekali. Beda kita, tahlilan sampai bikin acara ratusan, ribuan kali sampai ya sisa hu. Ya, ditanya apa maknanya? Tapi orang dulu, jangan. Ya, satu kali mereka ngomong, mereka tahu betul apa yang menjadi keharusan. Kalau saya ngomong ini berarti kita jadikan Tuhan yang banyak satu saja, dan kita harus tinggalkan sama sekali. Itu mereka paham betul. Itu baru dua ayat, belum ayat-ayat lain. Mereka paham betul itu la ilaha illallah berarti jadikan satu, la ilaha illallah berarti tinggal semuanya sama sekali. Jadi subhanallah, la ilaha illallah. Ya, di lisan luar biasa. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan potong-potong. Tapi dari sisi anggota badan fi'il
Ya, kuburan, cium-cium, sujud, kuburan. Susah. Orang dulu enggak ada. Coba lihat Abu Thalib. Itu udah Nabi yang dakwah, Nabi yang ceramah. Siapa yang lebih bagus ceramahnya daripada Nabi? Yang lebih hebat ceramahnya daripada Nabi? Tidak. Nabi yang paling bagus ceramahnya, nasihatnya. Dia Nabi Rasul. Ya, Abu Thalib mau ucapkan la ilaha illallah? Tidak mau. Abu Lahab, Abu Jahal tidak mau. Mereka orang-orang syirik. Mereka tahu betul. Ya, mereka tidak mau. Ya, menjadikan hanya Allah yang disembah, yang lain tidak. Karena itulah makna dari la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Beliau jelaskan, silakan. Nafat kulla ilahin fis sama'i wal ardi. Nah, coba kulla. Kata kulla di mana diambil ini? Oleh Syekh. La. Nafat kulla ilahin fis sama'i wal ardi. Dari mana kulla? Ai kaidah. Nakira fi siyaqi an-nafi. Mana nafinya? La. Mana kiranya? Ilaha. Ilaha. Kenapa bilang nakira, Ustaz? Tanya nih. Ukur dengan ma'rifat. Sekarang ilaha nama, dhamir, isim mausul, seterusnya. Bukan. Berarti nakir. Ya aku cari tanwinnya kan tidak berarti. Nah, bisa apa ini? Jadi kalau antum mengajar, ya, bisa dengan metode begitu. Jadi kasih hafal lagi ma'rifat, sisanya nakir supaya mudah. Ya, jadi seperti ilahnya tuh jangan cari tanwinnya, nanti bisa tanwinnya. Bisa paham ini? Baik. La ilaha, haqqun. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illa. Bisa paham ini? Jadi ini menafikan semua ilah yang disembah di langit selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Wasbatat ilahiyat Allah Ta'ala. dan menetapkan kalimat ini la ilaha, menetapkan ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bahwasanya hanya Allah ilah yang hak, ya satu-satunya hak disembah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah selain. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Oke. Terus. Wa kadzalika la haula wala quwwata illa billahi. Ini sering kita dengar la haula wala quwwata. Dua nakir. Haula nakir, quwwata nakir. Dalam susunan penafi illa billah. Apa artinya? Ay la tahawula min halin min jami'il ahwali wala quwwata ala dzalika tahawuli illa billahi. Ya, tidak ada tahawul, perpindahan dari satu kondisi, ya, dari kondisi ke kondisi yang lainnya, ya, dan tidak ada kekuatan untuk perubahan perpindahan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa kita bisa begini? Ini pada pencapaian kita jemaah sekalian. Walaupun ini tidak ada apa-apanya, kita alhamdulillah bisa belajar. Dulu kita tidak belajar, ya kan? Ya, dulu kita secara sholat, jaga sholat dulu kita, sholat dulu kita, ya, bermaksiat. Sekarang alhamdulillah kita tinggalkan maksiat. Ini perubahan-perubahan ini, ini semua dengan pertolongan Allah Subhanahu. Dan tidak ada kekuatan untuk kita untuk melakukan, ya, perubahan tersebut kecuali dengan pertolongan. Ya, bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Dan ini la haula wala quwwata illa billah, ini kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bisa paham ini? La haula wala quwwata illa billah. Paham ini? Terus. Wa kadza qauluhu ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mana nakiranya situ? Bi syai'in. Mereka tidaklah meliput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, kita dapat ilmu apa Allah yang kasih ilmu. Ya, syai'in ini nakirah dalam susunan penafian. Terus Ya'ummu kulla nafsin wa kulla syai'in. belum. Qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya ummu. Ya'ummu kulla nafsin wa kulla syai'in. Ini yang kita sebutkan tadi, ya. Yauma la tamliku nafsun, satu, li nafsin, dua, syai'an, tiga. Jadi siapapun juga kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Ya. Ada. Coba lihat di surah Abasa. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u
min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati. Ini orang-orang paling dekat. Itu saja lari. Apa kita mau ditolong sama orang lain? Tak ada. Siapapun juga. Ini orang dekat saja lari. Apa kita lari dari orang-orang dekat kita? Dia juga lari dari kita. Manfaat apa kita mendapat? Nah, kalau di dunia misalnya orang tidak tolong kita, ada keluarga kita, ada mama kita, ada bapak tak tolong kita, paham ya? Di dunia kan kita, masya Allah, seperti ada keluarga kita, ada adik, ada ini. Di akhirat tidak ada. Ya, bisa paham ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Malun nakir, banun nakir. Ada. Banyak uangmu sekarang, oke. Akhirat tidak ada. Tidak ada manfaat. Paham ini? Banyak anakmu, banyak pejabat-pejabat begini-begini di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Terus itu nafi. Sekarang nahi, larangan. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. Dan jangan la Ahmad. Kenapa la sini? La nahiyah, bukan la nafiyah. Kenapa bisa? Kenapa antum tahu? Kata Ustaz bilang waw. Hah? Mutal. Iya, terus? Ada mutal. Alamat bahwa ada waw yang dihilangkan. Tad'u yang antum lihat itu asalnya tad'u, da'a yad'u, tad'u. Anta. Tad'u anta. Ada waw. Ketika masuk la dan wawnya hilang berarti la ini apa? La nahiyah. Dia menjazam tad'u sehingga hilang wawnya. Jadi alamat jazamnya harfil illa, itu harfil waw. Jadi tad'u fi'lun mudhari'un manjazubun bila an-nahiyah wa alamat jazmihi harfil illa ay harful waw niyabatan 'an as-sukun li'annahu al-fi'l mudhari' al-mu'tal akhir. Bisa paham ini? Nah, ini bukan nafi tapi nahi, larangan. Jangan kamu berdoa, beribadah ma'allah, bersama Allah, ilahan. Nakir ma'rifah? Nakir. Dalam susunan larangan. Kepada ilah siapapun dia, Tuhan siapapun yang lain selain Allah Subhanahu. Jangan coba-coba. Hah? Paham ini? Sebutkan dengan kaidah ketiga di kaidah arba. Mau dia nabi, mau dia rasul, wali, orang soleh, malaikat, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, bintang, terbuat dari ini, terbuat dari itu, yang tersenyum, yang keluar giginya, yang apa intinya, yang tidur, yang baring, yang macam-macam modelnya. Nah, ini satu ayat nih, bantah semua, jangan tinggal. Jangan kau coba-coba berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Jadi ini nakir dalam susunan nahi. Terus Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. mana nakiranya? Ahada. Ya, terus Syamilu kulli ahadin. ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Mana nakiranya? Li syai'in. Ya. Li syai'in. Jangan kamu berucap untuk sesuatu saya akan lakukan itu besok illa yasha. Sesuatu apapun, perkara apapun, dalam urusan apapun. Bisa paham ini? Baik, sampai di sini. Jadi saya ingatkan bahwasanya ini beliau tambahkan 2 di kitabnya lain, di tempatnya lain. Saya yakin juga kalau saya ingat di kitab nanti setelah muqaddimah fi usul tafsir itu al-qawaidul hisan. Ini juga disebutkan. Bisa paham ini? Itu tambah apa? Istifham dan syarat. Ini yang kita akan baca nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita pisah nih supaya tidak terlalu panjang. Karena masih ada 2. Man dan ma, kemudian al-mufrad, al-mudhaf. Ini 2. Ini umum semua. Jadi sudah 4 kita punya. Alif lam,
masuk kepada isim jenis atau sifat, maknanya umum. Ini nakirah dalam susunan penafian, ya, larangan, istifham dan syarat umum. Kemudian besok nanti setelah ini ma dan ma, ya, ini beliau tidak sebutkan man dan ma apa, karena kalau antum lihat contohnya nanti antum akan dapati man syartiyah, ya, man mausulah dan man istifhamiyah. Coba periksa contoh-contohnya itu. Ya, begitu pula ma. Man dan ma kan bisa banyak. Antum bisa lihat di qawaidul i'rab. Berapa sisi itu ma dan ma? Belasan kalau tidak salah ingat. Nah, kalau ma berapa? Ada yang paling banyak itu. Ma ya kalau paling banyak kalau tidak salah. Hah? Wow. Ini paling banyak masa wow? Bukan. Ini saya sudah lama, sudah 6 tahun 7 tahun yang lalu kayaknya. Ayo. Apa? Nanti lihat ya. Sehingga saya salah satu ini ma atau man yang paling banyak. Ya, sisinya. Bisa ini itu sekitar belasan. Ya, belasan. Bisa paham ini? Di antaranya itu 3. Bisa istifham, bisa syarat dan bisa mausulah. Ini kalau kita lihat ya subhanallah itu umum. Ya, ma dan mai. Man dan mai. Paham ini? Jadi benar tidak rinci. Bila ini apa? Perhatikan bahwasanya man dan ma yang diinginkan man ini, ma ini, bukan. Langsung aja. Bisa paham ini? Dan kita lihat contoh, kita simpulkan ini terbagi 3. Ada man syartiyah, ada man mausulah dan man istifhamiyah. Ya. Itu bisa pilih-pilih. Terakhir nanti al-mufrad al-mudhaf. Jadi ini kaidah 4 saja kita. Ini sudah luar biasa. Mungkin kalau antum di orang awam sudah, Ustaz, dalamnya caranya padahal ini. Karena memang dalam memang. Satu saja dari 4 ini yang maknanya umum ini memang dalam karena kita melingkup semua makna yang masuk ke situ. Dan memang harus masuk. Keumuman itu harus nampak. Paham ini? Keumuman itu harus nampak. Ya, maknanya memang begitu. Jadi kapan kita tidak tekankan keumuman itu pasti kurang. Itu Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa cakupannya, luas kan. Bisa paham ya? Di antaranya dengan kita memahami kaidah-kaidah yang 4 ini. Ya. Apa yang 4 ya? Alif lam, kemudian nakirah, kemudian man dan ma, kemudian alif lam. Al-mufrad al-mudhaf. Ya. Nah, ini contohnya nanti akan disebutkan. Ya. Itu ayat yang sering dibaca oleh khatib. Ya. Paham ini? Bisa paham ya tentang kesyukuran. Bisa paham ya? Jadi insyaallah ya, pekan depan atau pertemuan setelahnya kita baca 2 kaidah yang tersisa. Dan sebelumnya saya ingatkan, saya kasih PR antum ya. Ini di bait yang ke-34 dan 35, ini beliau sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari sekarang kalian lihat ayat tersebut, kemudian lihat tafsirnya di Tafsir Al-Muyassar. Ya, kalian tulis ayatnya, tulis tafsirnya. Ya, bergandengan. Jadi ayat 1 baris 2 baris, duanya tafsir. Di Tafsir Al-Muyassar menurut. Ayat tafsir ayat supaya antum paham ma dan ma itu apa ini kan? Syartiyah kah? Mausulah kah? Atau apa? Dan insyaallah antum akan dapati penekanan makna umum itu dengan kata-kata kul dan seterusnya. Ya kan Syekh, ini kullah, ya kan? Itu dari mana kullah? Itu yang kita bilang tadi, ini kaidah. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau dikerjain itu tugasnya supaya kita tidak menghayal begitu saja. Kita coba ini ya. Jadi baca Tafsir Al-Muyassar di ayat yang beliau sebutkan. Ini kan ada banyak, ada 20 mungkin. 20 ayat. Paham ini? Dengan bait yang ke-35. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan seterusnya, ya. Ini tolong dicari. Ya dilihat tafsir Muyassarnya, kemudian ditulis. Nah, ditulis bukan dilihat-lihat. Ya, di apa? Tulis. Baru disimpan. Ini kasih taruh sembarang ya. Besok pekan depan saya cari. Insyaallah. Ya, jadi kita usahakan juga walaupun ada kegiatan daurah atau saya usahakan masuk ya. Karena ini mudah ya, maksudnya bisa cepat. Tapi itu tugasnya lah. Saya ulangi, tugasnya apa tadi? Ayatnya ditulis, kemudian tafsirnya. Kalau antum bisa tambah tafsir As-Sa'di lebih bagus.
Ya, paham ini? Ya, itu kan kebaikan untuk kalian kalau mau tambah ya. Baik, ilahuna subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.